Bab 198, Terobosan ke Alam Pemurnian Kekosongan, sebuah anomali alami. Sekarang dia telah pindah ke Istana Tuan Muda, jauh lebih nyaman dan mudah untuk menuju ke gunung belakang. Dia hampir tidak bertemu siapapun di jalan. Kembali ke istana, Gu Changge melihat 150.000 poin atribut yang saat ini dimilikinya, dan tanpa ragu, menukarnya dengan ramuan. Penukaran, 2 pil tulang akar kelas 3+15, 2 pil pemahaman kelas 3+15, ramuan telah diberikan ke ruang sistem. Total poin atribut yang dikonsumsi, 120.000. Poin atribut host yang tersisa, 30.000. Dalam sekejap, poin atribut yang baru saja diperolehnya hampir seluruhnya habis. Ia masih menyimpan 30.000 sebagai cadangan, untuk berjaga-jaga jika terjadi kebutuhan tak terduga. Meskipun menggunakannya secara langsung untuk meningkatkan tulang akarnya akan membawanya lebih dekat dalam meraih keberhasilan kecil tubuh suci, tetap lebih baik untuk meningkatkannya secara seimbang. Selain itu, dia tidak khawatir kehabisan poin atribut. Kekuatannya sekarang telah meningkat drastis dari sebelumnya. Setelah kunjungannya ke Back Mountain hari itu, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan pribadi ke kota Duanbei sebelum menuju ke negara bagian tengah. Dia akan mengisi kembali poin atributnya di sana sebelum pergi. Dengan metodenya saat ini, membunuh binatang iblis alam tak terbatas tingkat ke-7 bukanlah masalah. Saat dia mencapai tingkat ke-7, bahkan membunuh binatang iblis tingkat 8 pun akan mudah. Dan jika dia bertemu dengan Raja Iblis tingkat 9 yang bertransformasi, dia bahkan bisa membunuhnya, itu akan menjadi 10 juta poin atribut penuh. Untuk saat ini, ia hanya bisa memikirkannya. Setelah meninggalkan ramuan itu di kamar Wang Yue dan Yuan Yabai, dia tidak menunggu mereka keluar dari pengasingannya dan memulai retret kultivasinya sendiri. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Selama kultivasinya, bahkan setelah sebulan, Gu Changge hampir tidak merasakan berlalunya waktu. Pemberitahuan sistem sering terjadi pada periode itu. Apakah Anda ingin mengklaim hasil kultivasi pasangan Tao kemarin? Apakah Anda ingin mengklaim energi spiritual kemarin? Pasangan Tao, Liu Qingqing alam reruntuhan tingkat menengah memurnikan pil tulang akar kelas 3+15 pil pemahaman kelas 3+15. Apakah Anda ingin berbagi efeknya? Pasangan Tao, Wang Yue alam reruntuhan tingkat menengah memurnikan pil tulang akar kelas 3+15 pil pemahaman kelas 3+15. Apakah Anda ingin berbagi efeknya? Pasangan Tao, Yuan Yabai tahap awal pemurnian alam kekosongan pemurnian, apakah Anda ingin berbagi efeknya? Pasangan Tao, Liu Qingqing, telah mengonsumsi buah dingin surgawi kelas atas, apakah Anda ingin berbagi khasiatnya? Pasangan Tao, Liu Qingqing, menerobos ke alam reruntuhan tahap akhir, hadiah, 1 pil pencerahan mendadak alam reruntuhan, dibagikan ke ruang sistem. Dia memilih untuk mengklaim perintah ini setiap hari setelah menyelesaikan kultivasinya. Tanpa disadari, kerajaannya akhirnya membuat kemajuan lain. Sekarang dia telah melangkah ke alam baru, alam kekosongan pemurnian kelas 6. Gu Changge duduk bersila di atas bantal dengan ritme Tao berputar di sekelilingnya. Dibandingkan dengan orang lain yang hanya memiliki satu jenis ritme Tao, ia dikelilingi oleh beberapa ritme Tao yang saling bercampur. Ada ritme Tao berwarna biru pucat yang memancarkan energi dingin, dan ada pula yang berwarna emas pucat yang memancarkan aura kaisar. Ada pula ritme Tao Qi ungu yang unik milik keluarga Dongfang, begitu pula ritme Tao Xuan Huang langit dan bumi miliknya yang mendalam. Keempat jenis ritme Tao bercampur dan menyelimutinya. Selain itu, dari waktu ke waktu, busur listrik akan menyambar, memancarkan aura unik yang dapat menghancurkan semua benda. Saat auranya terus meningkat, ritme Tao juga meningkat. Bahkan kekuatan kesengsaraan surgawi mengalami peningkatan yang signifikan. Akhirnya, saat auranya mencapai puncaknya, alamnya secara alami mencapai puncaknya, menerobos ke alam kekosongan pemurnian kelas 6. Gu Changge perlahan membuka matanya, dan berbagai ritme Tao masuk ke dalam tubuhnya, tidak terlihat lagi. Di matanya, cahaya ilahi berkelap-kelip, tetapi hanya sesaat sebelum kembali ke kedalamannya yang biasa. Mendesah. Jadi, ini adalah alam kekosongan pemurnian kelas 6. Gu Changge mengangkat tangannya, jari-jarinya dipenuhi dengan energi spiritual, membelah udara. Berlalunya energi spiritual menimbulkan riak-riak di angkasa, dan ada tanda-tanda samar merobek kehampaan. Ketika dia menambahkan sedikit ritme Tao,
ruang itu dengan mudah terkoyak seolah-olah itu adalah kertas, tetapi segera pulih kembali saat jari-jarinya melewatinya. Prestasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seseorang dari alam pemurnian Void kelas 6 yang biasa. Bahkan seorang murid kelas 7 dari alam tak terbatas tidak akan sanggup melakukan ini. Bahkan serangan kekuatan penuh terakhir Dongfang Mingyue selama tantangan mereka hanya menimbulkan riak di angkasa. Mustahil untuk benar-benar menerobos ruang angkasa. Setidaknya, seseorang perlu mencapai alam gerbang surgawi tingkat 8 untuk memperoleh kekuatan semacam itu. Namun baginya, itu hanya jentikan tangan. Dengan sebuah pikiran, panel statusnya muncul di depan matanya. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 761. Pemahaman, 707. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Suan Huang langit dan bumi, teknik Ki Ungu ke timur. Alam, tahap awal pemurnian alam kekosongan, 1/100. Keterampilan ilahi. Bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 30.000. Sebagai tambahan terhadap terobosan wilayahnya ke alam pemurnian kekosongan. Tanpa disengaja, tulang akar dan pemahamannya telah melampaui 700. Mereka tidak jauh dari tonggak utama 800 yang dibutuhkan untuk Small Success Sein Body. Dia dengan santai melirik ke panel pasangan Tao. Pasangan Tao, Liu Qingqing. Tulang akar, 215. Pemahaman, 215. Teknik kultivasi, teknik dingin surgawi tingkat surga lebih rendah. Alam, alam reruntuhan tahap akhir. Keterampilan ilahi, 9 pedang Ling Feng, langkah penyembunyian bayangan, jari dingin surgawi, jarum dewa es. Selama masa retretnya, hanya Qingqing yang berhasil membuat terobosan lain, mencapai tahap akhir alam reruntuhan. Namun, sekarang Wang Yue dan Yuan Yabai, berkat pil itu, memiliki tulang akar dan pemahaman yang sama, keduanya pada angka 215. Tubuh dan pemahaman Tao pasca Natal seperti itu memungkinkan kecepatan kultivasi mereka meningkat berkali-kali lipat. Wang Yue seharusnya bisa membuat terobosan dalam beberapa hari juga. Kenapa suaranya berisik sekali? Telinga Gu Changge berkedut sedikit, dan dia mengerutkan kening saat berjalan keluar dari ruang pengasingan. Melihat mereka berdua masih berkultivasi, dia langsung keluar begitu saja. Begitu dia melangkah keluar dari istana Tuan Muda, dia jelas mendengar banyak orang berseru tentang keajaiban, berkah turun dari langit. Dia secara acak menghentikan seorang diaken yang sedang membungkuk memberi hormat dengan gembira, "Tuan Muda, apakah Anda melihatnya?" "Lihat apa?" Gu Changge bingung. Ki Ungu datang dari timur. Baru saja, Ki Ungu datang dari timur sejauh 800 mil, sepertinya ada juga hantu binatang keberuntungan, tetapi hanya muncul sesaat sebelum tiba-tiba menghilang. Keluarga Guku akan berkembang pesat. Ini adalah tanda keberuntungan, sebuah pertanda. Kata diakon itu penuh semangat, bahkan sambil menunjuk ke arah cakrawala. Gu Changge mendongak dan melihat langit yang sangat tenang, tidak melihat tanda-tanda keberuntungan. Namun perkataan diakon itu jelas tidak salah. Semua orang di keluarga Gu membicarakannya secara sporadis. Setelah membiarkan Deken pergi, dia tanpa sadar menyentuh hidungnya, mungkinkah itu benar-benar karena terobosanku ke alam pemurnian Void yang menyebabkan anomali ini? Seharusnya tidak, itu hanya terobosan ke alam pemurnian Void, bukan alam Sage. Kelainan macam apa yang bisa ditimbulkannya? Dan itu hanya muncul sesaat. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya. Gu Changge mendongak lama sebelum akhirnya menarik kembali pandangannya. Pada saat ini, leluhur di gunung belakang juga agak terkejut. Bagaimana bisa sebuah anomali tiba-tiba terjadi? Terkejut, pikiran ilahinya menyapu seluruh pengadilan dalam keluarga Gu. Dia segera mendeteksi bahwa Gu Changge telah menerobos ke alam pemurnian kekosongan tingkat ke-6. Petik 2. Setelah terdiam sejenak, sang leluhur segera berhenti ragu. Anomali ini jelas terkait dengan terobosan Gu Changge. Kalau tidak, mengapa tiba-tiba terjadi anomali? Dan waktunya begitu kebetulan. Apakah seperti ini tubuh suci itu? Bahkan terobosan ke alam pemurnian kekosongan tingkat 6 dapat menyebabkan anomali. Tapi sepertinya anak muda itu tidak menyadarinya, dia mungkin hanya menarik kembali auranya tepat setelah menerobos. Kalau tidak, anomali ini mungkin tidak akan hilang begitu saja. Atau mungkin, anak muda ini melakukannya dengan sengaja,
tidak ingin menarik perhatian yang berlebihan. Setelah menimbang-nimbang cukup lama, sang leluhur memutuskan untuk tidak lagi mempermasalahkan hal-hal itu. Lagi pula, apapun yang tidak dapat dipahami yang melibatkan tubuh suci, dapat diterimanya. Bahkan memakan kesengsaraan surgawi pun berada dalam ranah kemungkinan. Saat Gu Changge sedang mempertimbangkan apakah dia harus kembali dan berkultivasi sebentar, sesosok tubuh mendarat di depannya. Tuan muda, sapa si tua buta dengan penuh hormat, masih mengenakan jubah kain sederhana yang bertambal-tambal di beberapa tempat, sambil memegang tongkat jalan berwarna hitam, tampak seperti orang buta biasa. Apakah senior Sue sudah kembali? Gu Changge terkejut sejenak, lalu membungkuk sedikit untuk memberi salam. Tidak heran kalau ada anomali. Jadi ternyata tuan muda berhasil menembus alam pemurnian kekosongan. Cek, kecepatan terobosan ini sungguh menakjubkan. Dulu ketika senior Gu berkata kau bisa menerobos alam tak terbatas dalam 10 atau 8 tahun, si tua buta tidak mempercayainya. Sekarang tampaknya, 8 tahun terlalu lama, 1 atau 2 tahun mungkin sudah cukup. Si tua buta terus-menerus terkagum, karena dia hanya pergi ke negara bagian tengah sebentar saja, dan sekembalinya dia, tuan muda sudah menerobos alam pemurnian kekosongan tingkat ke-6. Kamu juga melihat anomali itu. Gu Changge memang cukup penasaran dengan anomali itu. Ya, baru saja, si tua buta baru saja kembali ke dekat keluarga Gu. Itu benar-benar membutakan mata tuaku. Saya melihat Ki Ungu datang dari timur, teratai emas muncul entah dari mana, binatang keberuntungan terlihat samar-samar di antara awan keberuntungan, tetapi anomali itu lenyap sebelum muncul sepenuhnya. Aku berasumsi, apakah tuan muda sengaja bersikap rendah hati? Si tua buta terkekeh, ekspresinya masih agak gembira. Itu misterius. Gu Changge mengerutkan kening, mendengar uraian si tua buta itu bahkan lebih mistis daripada apa yang dikatakan sang diaken. Namun jika dihitung-hitung, waktu itu memang bertepatan dengan terobosannya sendiri. Setelah secara aktif menarik kembali auranya, mengambil semuanya kembali ke dirinya sendiri. Apakah ini penyebab anomali menyebar? Sayang sekali dia sama sekali tidak menyadari hal itu. Siapa yang mengira bahwa terobosan di alam pemurnian kekosongan tingkat ke-6 malah menyebabkan anomali? Namun lebih baik disebarkan saja, untuk menghindari kesan terlalu mencolok. Dan untuk mencegah rumor bahwa dia adalah seorang abadi yang bereinkarnasi. Apakah semuanya berjalan lancar untuk senior Sue? Saat keduanya berjalan menuju kaki gunung belakang, Gu Changge bertanya dengan santai. Mulus. Itu hanya masalah kecil, butuh beberapa hari untuk menyelesaikannya. Tapi untuk tuan muda, sungguh mengesankan. Bagaimana kau bisa melakukan itu pada dewa pedang kecil dari keluarga Dongfang? Si tua buta menggeleng, mengisyaratkan bahwa urusannya sendiri tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keadaan luar biasa tuan muda. Hanya kebetulan, dia datang menantangku, dan begitu melihat tuan muda ini, dia begitu terkesan, dia jatuh cinta pada pandangan pertama, dan bersikeras untuk menjadi pasangan Taoisku. Di sana, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menolaknya, jadi aku berakhir dengan pasangan Taois lainnya. Gu Changge terkekeh dan berbicara dengan santai. Jadi begitu. Itu masuk akal. Si tua buta mengangguk, tidak meragukan kata-kata tuan muda. Gu Changge menghentikan langkahnya. Jadi senior Sue benar-benar mempercayainya. Tetapi tuan muda, tahukah Anda bahwa pedang kecil abadi Dongfang memiliki banyak pelamar di pusat? Masalah apa? Tidak perlu disebutkan. Saat aku berangkat ke Central State, tak seorang pun di bawah kelas 9 dapat menjadi ancaman bagiku. Memang, si tua buta terkekeh, sepenuhnya percaya pada tuan muda. Dia sangat percaya diri sampai pada tingkat yang ekstrim. Tidak peduli apapun situasinya, tuan muda itu tidak akan pernah terluka. Sama seperti terakhir kali seseorang dari kelas 9 mengejarnya, tuan muda itu benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan luar biasa. Bahkan kelas 9 yang mengejar kelas 5 pun berakhir dengan kegagalan. Tapi sekarang tuan muda telah mencapai tingkat ke-6 dari alam pemurnian Void. Bukankah sudah waktunya untuk mempertimbangkan masalah tanah suci? Dengan kecepatan terobosanmu, bahkan tidak akan memakan waktu 1 tahun bagimu untuk naik ke tingkat ke-7 alam tak terbatas. Begitu tuan muda pergi ke negara bagian tengah, tanah suci pasti akan bersaing untuk mendapatkanmu. Memilih tanah suci lebih awal dapat mengurangi banyak masalah,
dan juga dapat mengamankan sejumlah manfaat yang dijanjikan dari tanah suci terlebih dahulu. Tak lama kemudian, keduanya telah tiba di pelataran kecil di kaki gunung. Si tua buta tiba-tiba mengalihkan pokok bahasan ke negara bagian tengah. Memang sudah waktunya untuk mulai mempertimbangkannya. Tanah suci mana yang menurut Penatua Sue paling cocok? Gu Changge bertanya dengan santai sambil mengangguk. Tentu saja, itu sekte pedang. Aku, si tua buta, tidak melakukan ini demi imbalan sekte apapun. Jika Tuan Muda memilih tanah suci lain, aku, si tua buta, akan mengundurkan diri dari jabatanku sebagai pemberi upeti dan mengikuti Tuan Muda. Memilih sekte pedang pasti akan membawa manfaat terbesar bagi Tuan Muda. Awalnya, ada beberapa gesekan antara sekte kenaikan abadi dan Tuan Muda, jadi kita dapat memberi peringkat sekte kenaikan abadi setelah yang lain. Adapun dua tanah suci lainnya, salah satunya adalah lembah Wan Hua yang hanya menerima wanita. Selain lembah Wan Hua, jika mereka mengetahui tentang tubuh Dao yang diperoleh Tuan Muda, mereka mungkin akan membuat pengecualian dan bersaing untuk mendapatkannya, tetapi saya kira Tuan Muda tidak akan mempertimbangkannya. Si tua buta menguraikan setiap pilihan secara analitis. Gu Changge mengangguk tanpa suara. Tanah suci lainnya bernama Sekte Buddha, dengan banyak aturan ketat. Memang benar mereka tidak sepenuhnya melarang adanya pasangan Tao, tapi itu tidak cocok untuk Tuan Muda. Si tua buta terbatuk, berusaha keras membayangkan Tuan Muda bergabung dengan Sekte Buddha. Sepertinya memang hanya Sekte Pedang yang paling cocok. Gu Changge sejenak tertegun mendengar penyebutan Sekte Buddha di antara empat tanah suci besar. Benar, apalagi sekarang Tuan Muda sudah menjadi pasangan Tao dengan putri sah keluarga Dongfang. Keluarga Dongfang selalu memiliki hubungan baik dengan Sekte Pedang. Banyak leluhur keluarga mereka yang memiliki posisi kehormatan di Sekte Pedang. Dari sudut pandang manapun, Tuan Muda adalah yang paling cocok untuk bergabung dengan Sekte Pedang. Dengan begitu, aku, si tua buta, juga bisa menikmati sebagian kejayaanmu, hehe. Si tua buta mengangguk, mengakui hal ini secara terbuka. Kalau begitu, Senior Sue, tolong cari waktu yang tepat untuk menghubungi Sekte Pedang untukku. Gu Changge merenung, memang sudah waktunya untuk melakukan kontak awal dengan tanah suci di negara bagian tengah. Butuh waktu paling lama 1 tahun untuk ia bisa naik ke kelas 7. Mungkin bahkan kurang dari setahun. Dia tidak bisa menunggu hingga tiba di negara bagian tengah untuk memilih tanah suci di menit terakhir, itu akan terlalu merepotkan. Bisakah kita memberi tahu Sekte Pedang tentang tubuh Dao yang diperoleh Tuan Muda? Si tua buta bertanya setelah merenung sejenak. Tentu saja, tidak masalah, Gu Changge mengangguk. Itu sudah selesai. Dalam beberapa hari, si tua buta akan mengirim pesan kepada tetua Sekte Pedang, dan pasti mereka akan mengirim seseorang untuk secara pribadi mengunjungi keluarga Gu untuk bertemu dengan Tuan Muda. Kata-kata, mendapatkan tubuh Dao, sudah cukup bagi para tetua tanah suci untuk mengesampingkan harga diri mereka dan dengan sungguh-sungguh mencarimu. Dengan jawaban yang terkonfirmasi, si tua buta menghela napas lega. Dia menyatakan bahwa dia akan mengurus masalah ini. Setelah mengobrol sebentar tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Dongfang, Gu Changge merasa dia secara garis besar telah memahaminya dan kemudian berpamitan. Ketika dia kembali ke istana Tuan Muda, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, lembah Wan Hua, semuanya adalah kultivator wanita, nah, itu baru tempat yang bagus. Tapi lebih baik tidak. Jangan sampai istri-istrinya tidak senang. Tempat yang paling cocok untuknya bukanlah Sekte Pedang, tetapi lembah Wan Hua. Meskipun itu hanya angan-angan. Adapun Sekte Buddha, dia jelas tidak bisa mempertimbangkannya. Dengan Sekte Kenaikan Abadi, itu hanya masalah kecil dengan pewaris suci mereka sebelumnya, tidak banyak sebenarnya, tetapi itu meninggalkan kesan yang buruk. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kultivasinya, dia mendengar pemberitahuan sistem. Pasangan Tao, Wang Yue, berhasil mencapai tahap akhir alam reruntuhan. Hadiah, pil pencerahan tiba-tiba alam reruntuhan 1, telah diberikan ke ruang sistem. Melihat hal ini, Gu Changge tidak terburu-buru untuk mengasingkan diri. Setelah sekitar setengah jam, Wang Yue keluar dari ruang pengasingan. Begitu melihatnya, dia dengan bangga mengangkat kepala dan dadanya, putri ini telah mencapai tahap akhir alam reruntuhan, sekarang aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Mendengar ini, Gu Changge hanya tersenyum,
sebenarnya, Qingqing juga telah menerobos ke tahap akhir alam reruntuhan. Kebetulan, aku juga baru saja menerobos ke alam pemurnian Void. Mendengar kata-kata itu, Wang Yue merasa seperti tersambar petir. Dia berdiri terpaku di tempatnya. Terobosan suaminya ke alam pemurnian Void membuatnya terdiam. Dia telah lama terbiasa dengan kecepatan terobosan suaminya yang menantang surga. Namun Liu Qingqing juga mencapai tahap akhir dari alam reruntuhan. Dan dari cara suaminya mengatakannya, hal itu bahkan terjadi sebelum dirinya. Dia tertinggal di belakang orang lain lagi. Melihat seringai ringan suaminya, Wang Yue tiba-tiba memutar matanya. Dia berjalan langsung ke rumah utama, diikuti dengan pandangan menggoda. Dia masuk ke dalam rumah lebih dulu dan bersandar menggoda di tempat tidur. Memangnya kenapa kalau yang lain mencapai terobosan lebih cepat? Dialah orangnya yang bisa tetap berada di sisi suaminya. Dia harus lebih cemerlang darinya dalam beberapa hal. Cekak. Gu Changge melihat gerakannya, diam-diam berdiri, dan berjalan menuju rumah juga. Saat dia masuk, pemandangan indah menyambut matanya. Beberapa hari kemudian, tidak lagi, sungguh, tidak lagi. Suamiku, mengapa engkau begitu gagah berani dalam pertempuran? Wang Yue berseru bahwa dia tidak tahan lagi dan memohon belas kasihan. Ini adalah pil pencerahan, istriku, kamu dapat meminumnya untuk mencerna hasil kultivasimu. Juga, berikut adalah beberapa hal lain yang akan membantu kultivasimu. Gu Changge bersandar di tempat tidur, dengan santai mengeluarkan ramuan yang diberikan oleh sistem, bersama dengan barang-barang yang dibawa kembali dari gunung belakang. Setelah leluhur berhadapan dengan binatang iblis, selain memberikan barang-barang itu kepadanya, dia juga menerima beberapa rumput roh, yang semuanya dibawa begitu saja dari luar kota Duanbei. Apakah ini hadiah dari suami karena melihat kerja keras seseorang? Wang Yue berkedip, bertanya sambil menyeringai. Menurutku, istrinya belum cukup diatur. Hei. Bab 199, Negara Bagian Tengah bergetar, 4 Tanah Suci Agung menuju wilayah utara. Kota Kekaisaran Wilayah Utara. Sudah setengah bulan penuh sejak Wang Cheng kembali sebelum dia dipanggil. Dalam perjalanan menemui ayahnya, sang kaisar, pikirannya agak sibuk. Dari awal hingga akhir, ayahnya tampaknya tidak pernah takut pada keluarga Gu, dan dia tidak pernah menganggap serius Gu Changge. Namun setelah kunjungan ini, dia merasa bahwa Tuan Muda Gu tidak sesederhana itu. Dengan pengawalan 2 pengawal, Wang Cheng berjalan melewati lorong-lorong mewah dan akhirnya tiba di tempat tidur ayahnya. Melihat ayahnya mengenakan jubah kaisar berwarna hitam, Wang Cheng segera berlutut memberi hormat, putra ini memberi hormat kepada ayah kaisar. Kedua penjaga juga dengan bijaksana mundur untuk menunggu di luar pintu. Mengenai keselamatan kaisar wilayah utara, mereka tidak perlu khawatir. Bagaimana perjalanan ke Qingzhou? Kaisar wilayah utara bertanya dengan santai, tatapannya tidak pernah meninggalkan buku kecil di tangannya. Dia tidak menanggapi tuan muda keluarga Gu itu dengan serius. Yang benar-benar membuatnya gelisah adalah terobosan Gu Kuang ke kelas 9. Setelah penyelidikanku, kisah tentang kelahiran kembali seorang abadi adalah salah. Adapun artefak abadi itu juga palsu, tapi itu adalah harta karun tertinggi kelas surgawi. Wang Cheng tidak berani mengangkat kepalanya dan hanya bisa melaporkan dengan jujur. Omong kosong. Yuer sudah menyampaikan rincian ini. Kaisar wilayah utara sedikit mengernyit. Lagi pula, Tuan Muda Gu itu bukan orang biasa. Dia sekarang telah mencapai kesempurnaan di alam reruntuhan, bahkan melampaui adik perempuan di alamnya. Dikatakan bahwa dia baru saja berhadapan dengan putri sah keluarga Dongfang dari negara bagian tengah dan dengan mudah menang di seluruh alam besar. Terlebih lagi, dia telah merebut hati putri sah keluarga Dongfang dan telah mengikat janji suci sebagai pasangan Tao. Melihat ayahnya tidak senang dengan informasi tersebut, dahi Wang Cheng mulai berkeringat saat dia buru-buru melanjutkan. Menaklukkan alam besar dengan mudah. Kaisar wilayah utara sedikit mengangkat pandangannya, melirik Wang Cheng yang sedang berlutut. Sepertinya anak itu memang tidak sesederhana itu. Namun, itu tidak penting. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang junior. Wang Xing akan segera menuju ke negara bagian tengah dan memasuki sekte kenaikan abadi. Anda akan mengambil alih tugasnya sebagai putra mahkota untuk sementara waktu. Apakah itu jelas? Kaisar wilayah utara merenung sejenak, dan meskipun dia sekarang menganggap Gu Changge agak serius, dia tidak menganggapnya layak mendapat terlalu banyak perhatian.
Masalah terbesar bagi Tuan Muda Gu di matanya adalah pertunangannya dengan putri sah keluarga Dongfang. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang perlu terlalu dikhawatirkannya. Selama waktu ini, dia telah menjalin hubungan dengan seorang sage dari Sekte Kenaikan Abadi. Dan dia bermaksud mengirim putra mahkota Wang Xing ke negara bagian tengah untuk menjadi murid langsung dari orang bijak itu. Selama dia berkultivasi dengan tekun di negara bagian tengah dan membangun koneksi dalam pasukan negara bagian tengah, dia akan menjadi pendukung terbesarnya dalam menyatukan domain utara. Saya akan mematuhi semua perintah ayah kaisar. Mendengar putra mahkota benar-benar akan pergi ke tanah suci negara bagian tengah, Wang Cheng tidak dapat menahan perasaan sedikit iri. Meskipun dia untuk sementara mengambil alih tanggung jawab, itu semua untuk membuka jalan bagi Wang Xing, putra mahkota. Ketika dia kembali, semua yang telah dia lakukan akan diakui sebagai miliknya. Kamu diberhentikan. Mendengar perkataan ayahnya, Wang Cheng tidak punya pilihan lain selain membungkuk dalam lagi dan dengan hormat mundur sambil menundukkan kepala. Ayah kaisar, kita masih harus waspada terhadap Tuan Muda Gu itu. Kecepatan terobosannya sungguh mencengangkan. Jika dia terus seperti ini, dalam waktu kurang dari 1 dekade, keluarga Gu akan memiliki alam pemusnahan kelas 9 lainnya. Pada saat itu, hal itu bisa merugikan keluarga kekaisaran kita. Itu mungkin akan memengaruhi strategi besar. Setelah Wang Cheng pergi, sebuah sosok muncul dari sebuah kamar di tempat tidur, itu adalah putra mahkota Wang Xing. Dia telah mendengar semua pembicaraan mereka berdua dengan jelas. Di antara sekian banyak pangeran, hanya dialah yang dihargai oleh kaisar, tetapi bahkan ketika berbicara kepada kaisar, putra mahkota Wang Xing membungkukkan tubuhnya dengan penuh hormat, berhati-hati untuk tidak melangkahi. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Buku kecil ini berisi daftar pasukan negara bagian pusat yang telah saya siapkan untuk Anda. Begitu kamu pergi ke Sekte Kenaikan Abadi, cobalah untuk membangun koneksi dengan orang-orang ini. Adapun bocah dari keluarga Gu itu, kecuali dia tidak pernah meninggalkan keluarga Gu, jika tidak, dia tidak akan pernah melihat hari di mana dia mencapai kelas 9. Kaisar Wilayah Utara melemparkan buklet itu ke kaki putra mahkota, membiarkannya membungkuk untuk mengambilnya. Lebih-lebih lagi, keluarga Gu telah memperoleh teknik kultivasi tertinggi tingkat surgawi. Wang Yue belum melaporkannya. Suaranya terhenti saat dia menatap Wang Xing dengan jelas. Itu, memang, aku belum menerima kabar apapun tentang ini dari adik kecil. Putra mahkota Wang Xing mengerutkan alisnya dan menjawab dengan jujur. Di masa depan, semua pesan dari Wang Yue perlu diverifikasi. Kaisar Wilayah Utara mengakhiri pidatonya, lalu melambaikan tangannya untuk meninggalkannya. Setelah Wang Xing meninggalkan tempat tidurnya, dia menghela napas lega. Berada bersama kaisar selalu mengharuskannya untuk selalu waspada, tidak boleh ada kesalahan. Ia bertanya-tanya apakah adik perempuannya sengaja menghilangkannya atau sekadar mengabaikannya. Dia gagal melaporkan berita tentang keluarga Gu yang memperoleh teknik kultivasi tertinggi tingkat surgawi. Pada saat ini, di mata kaisar, adik perempuan jelas tidak lagi bisa diandalkan. Sambil menatap daftar di tangannya, dia tidak lagi memikirkannya dan segera pergi. Tak lama kemudian, utusan dari Sekte Kenaikan Abadi akan datang untuk membawanya ke negara bagian pusat, memasuki tanah suci dan menjadi murid langsung. Saat ini, tingkatan kekuatannya sendiri tidaklah rendah, di usianya yang baru sekitar 30 tahun, dia telah mencapai tahap akhir dari alam pemurnian kekosongan tingkat ke-6, yang cukup untuk dianggap sebagai seorang jenius di wilayah utara. Jika dia pergi ke tanah suci negara bagian tengah, kultivasinya pasti akan berkembang lebih cepat. Sementara itu, di salah satu tanah suci negara bagian tengah, Sekte Pedang, banyak tetua berkumpul karena sebuah berita. Bahkan ketua sekte, seorang raja sejati alam penyatuan bulan pun memasang ekspresi serius saat mendengarkan seorang tetua melaporkan berita tersebut. Yang terendah di antara mereka yang hadir adalah dari alam pemusnahan kelas 9, dan para tetua dari alam yang lebih tinggi bahkan memiliki jumlah yang cukup besar di alam petapa. Lekat tubuh Dao, apakah beritanya sudah dikonfirmasi? Master Sekte Pedang, Raja Wu Hen, yang mengenakan jubah Taois putih, memancarkan aura yang terkendali. Hanya duduk di posisi tinggi, ia muncul sebagai seorang dewa, yang mengundang rasa kagum dan hormat. Menghadapi berita yang disampaikan seorang tetua,
bahwa bakat tubuh Dao telah muncul dari wilayah utara, dia memendam beberapa keraguan. Berita itu dapat dipercaya, berita itu dikirim kembali oleh pengikut sekte kami, Sue Zeng. Dia telah mengikuti orang ini selama beberapa waktu, tidak ada kesalahan. Penatua yang melaporkan, juga berada di atas alam tingkat ke-9 dan dikenal sebagai Sage Jian Chen, cukup kuat. Menghadapi pertanyaan Master Sekte, dia berbicara dengan pasti. Terlepas dari kebenarannya, kita tetap harus mengirim seorang tetua untuk memeriksanya. Dari kekuatan mana di domain utara orang ini berasal? Sekte Dingin Surgawi, keluarga Wang, atau keluarga Gu? Para tetua lainnya menyuarakan saran mereka setelah mendengar ini. Keluarga Gu dari wilayah utara, tuan muda saat ini Gu Changge. Sage Jian Chen mengangguk sedikit, setuju bahwa seseorang harus dikirim untuk menyelidiki terlebih dahulu. Gu Changge, nama yang sangat familiar. Memang, kedengarannya familiar. Rasanya seperti, benar sekali. Bukankah dia suami yang dinyanyikan oleh Dongfang Mingyue, tuan muda Gu Changge dari keluarga Gu? Sepertinya, memang benar itu namanya. Mendengar hal itu, para tetua pun terkejut, karena nama itu terasa asing bagi mereka. Begitu seseorang menyadari hubungannya, mereka segera menyadari, bukankah ini suami yang baru saja diumumkan Dongfang Mingyue ke publik. Tidak heran, dengan bertabrakannya dua berita ini, kredibilitasnya jauh lebih tinggi. Fakta bahwa Dongfang Mingyue menyukai suaminya jelas bukan hal biasa, jika dia memiliki tubuh Dao yang diperoleh, itu tidak akan mengejutkan sama sekali. Dan sejak dia menarik perhatian Dongfang Mingyue, kemungkinan dia memiliki tubuh Dao yang diperoleh pun meningkat pesat. Karena Sage Jian Chen adalah orang pertama yang mengetahui berita ini. Biarkan Sage Jian Chen secara pribadi melakukan perjalanan ke wilayah utara. Raja Wu Hen merenung sejenak, lalu menatap santai ke arah Sage Jian Chen, lalu berbicara. Tanpa menunggu jawaban, dia melanjutkan, penuhi persyaratan apapun yang diajukan pihak lain, asalkan masuk akal. Jika ada keputusan yang belum terselesaikan, silakan hubungi saya kapan saja. Masalah bakat tubuh Dao sangatlah penting, Tetua Jian Chen, mohon berangkat secepatnya untuk menghindari komplikasi yang tidak terduga. Sejujurnya, banyak sesepuh ingin secara pribadi melakukan kunjungan. Jika mereka dapat membujuk tuan muda Gu dari keluarga Gu untuk bergabung dengan sekte mereka, itu akan menjadi kemenangan besar. Adapun manfaat apapun yang dijanjikan, itu akan datang dari sekte pedang, yang hanya membutuhkan sedikit kontribusi pribadi. Pewaris suci mereka saat ini dari puncak pertama dulunya adalah seorang yang memiliki bakat tubuh Dao. Sekarang usianya baru lebih dari 1000 tahun, dia telah mencapai alam raja sejati penyatuan bulan, tingkat kultivasinya tidak jauh dari Raja Wu Hen sendiri. Akan tetapi, karena ia sungguh-sungguh menekuni Dao, sekte pedang hanya menyediakan sumber daya kultivasi kepadanya, dan hanya memanggilnya ketika benar-benar diperlukan. Jika begitu, aku akan berangkat hari ini. Resi Jian Chen membungkuk sedikit dan siap menerima tugas itu. Tanpa memedulikan orang lain, dia segera pergi untuk membuat persiapan bagi keberangkatannya segera ke domain utara. Berita tentang bakat tubuh Dao tidak dapat dirahasiakan. Tentu saja, beberapa tetua akan membocorkan berita tersebut ke tanah suci lain atau keluarga mereka sendiri dengan imbalan sejumlah keuntungan. Sekte pedang tidak mempunyai tindakan balasan yang efektif terhadap hal ini, kecuali memberikan hukuman jika seseorang tertangkap basah melakukannya. Begitu Sage Jian Chen pergi, aula besar ramai dengan diskusi. Jika kita bisa merekrut bakat tubuh Dao lainnya, aku ingin tahu apakah kita bisa meniru keagungan puncak pertama saat itu. Itu jelas mustahil sekarang. Lagi pula, pewaris suci itu memiliki tubuh pedang bawaan, bukan hanya bakat tubuh Dao biasa. Namun jika kita bisa membawanya ke sekte pedang kita, kita harus berusaha sekuat tenaga. Pemuda ini berasal dari domain utara, dia mungkin tidak akan meminta terlalu banyak. Selama sekte pedang kita mengambil langkah pertama dan menyelesaikan masalah ini, tanah suci lainnya tidak akan punya dasar untuk berdiri. Mendengar diskusi di antara banyak tetua, Raja Wu Hen melanjutkan dengan mengeluarkan token geokomunikasi untuk menghubungi Dongfang Hongyi dari keluarga Dongfang. Sebagai pelindung Tao Dongfang Mingyue, Dongfang Hongyi pasti terlibat dalam kunjungannya ke domain utara. Rincian tentang tuan muda Gu ini perlu dipastikan secara menyeluruh. Tak lama kemudian, Jimat Giok menerima balasan.
Hanya sebuah baris tertulis, namun hal itu menyebabkan Raja Wu Hen mengerutkan kening. Mendapatkan Tuan Muda Gu dari keluarga Gu adalah hal yang berharga. Gagal membawanya ke Sekte Pedang akan menjadi kerugian terbesar kita. Tampaknya, anak Gu ini jauh dari kata sederhana. Untuk mendapatkan pujian setinggi itu dari rekan Daois Hong Yi. Meskipun tidak terperinci, penilaian semacam itu telah memberikan pemahaman yang baik kepada Raja Wu Hen. Tetap, tidak jelas apakah Dongfang Hong Yi sekadar membesar-besarkan nilai suami Dongfang Mingyue atas namanya. Bagaimanapun, bakat tubuh Dao jangan sampai dilewatkan. Tidak lama setelah Sage Jian Chen dari Sekte Pedang, seorang tetua alam Sage, pergi. Berita tentang Tuan Muda Gu dari keluarga Gu dari wilayah utara, yang memiliki bakat tubuh Dao, telah menyebar ke 3 tanah suci besar lainnya. Sekte Kenaikan Abadi. Para tetua dan master sekte berkumpul di puncak. Seorang bakat tubuh Dao dari keluarga Gu di wilayah utara, apa pendapat kalian semua? Bersemayam di atas bangau abadi, Master Sekte Alam Raja Sejati sudah memiliki setengah wajah seorang abadi. Kita tentu harus berusaha untuk itu. Sekte Pedang sudah membanggakan pewaris suci tubuh pedang bawaan puncak pertama, Sekte Buddha memiliki putra Buddha yang merupakan bakat tubuh Dao, dan bahkan Lembah Wan Hua memiliki gadis yang lahir dengan tulang menawan. Hanya Sekte Kenaikan Abadi kita yang telah kehilangan pewaris suci kelima kita yang merupakan bakat tubuh Dao karena kematian yang malang. Namun, Sekte Pedang memiliki keunggulan, jadi sekte kami harus siap menawarkan harga yang lebih tinggi. Banyak tetua menyatakan persetujuan mereka bahwa bakat tubuh Dao tidak boleh diabaikan. Dalam waktu singkat, seorang tetua alam Sage mengajukan diri untuk menuju ke wilayah utara guna merekrut Tuan Muda Gu dari keluarga Gu, si bakat tubuh Dao. Akan tetapi, pihak lain itu punya hubungan yang dalam dengan Sekte Pedang dan juga keluarga Dongfang, jadi jika mereka ingin melibatkannya, janji yang dibutuhkan tentu akan lebih besar. Saat ini, di dalam 4 tanah suci besar, hanya Sekte Kenaikan Abadi yang tidak memiliki tubuh Tao dengan kemampuan untuk tampil megah. Mereka tidak punya pilihan selain bersaing. Sekte Buddhis. Stupa-stupa emas dan megah yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak. Stupa yang tertinggi di antara semuanya bersinar terang dalam radius puluhan mil, cahaya Budanya menghiasi semuanya. Guru Buddha, haruskah Sekte Buddha kita menarik tubuh Dao yang diperoleh ini? Di dalam stupa, para Buddha di kedua sisi, dengan tangan saling bertautan, mengajukan pertanyaan kepada Sang Guru Buddha yang duduk tinggi di atas singgasana teratai. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Satu orang yang memiliki hati penganut Buddha dapat membawa 10.000 tahun kecemerlangan bagi sekte kami. Sang Guru Buddha memancarkan cahaya keemasan redup, dengan lingkaran cahaya keemasan di belakang kepalanya yang memancarkan aura pahala, mencerahkan segalanya. Meskipun berbicara demikian, ia tetap mengatur agar seorang Buddhis alam bijak melakukan perjalanan ke wilayah utara. Lembah Wan Hua. Sesuai dengan namanya, tanah suci ini terletak di antara gunung-gunung dan lembah-lembah bunga, harumnya menyegarkan jiwa. Terutama para peri dari sekte tersebut, berpakaian ringan, tidak terganggu dengan ketidakhadiran laki-laki. Tuan Lembah Wan Hua, setelah mendengar berita terbaru itu, mengerutkan kening, jika itu seorang pria, mengapa repot-repot melaporkannya? Vali Master, dia memiliki bakat tubuh Dao. Jika kita bisa memastikan kelangsungan hidupnya, dia akan menjadi manusia abadi di masa depan. Mohon pertimbangkan hal ini dengan seksama, Master Lembah. Khusus untuk Meyer, jika dia bisa menemukan pasangan Tao yang cocok, itu akan sangat bermanfaat. Dia memandang rendah orang-orang biasa, dan orang dari Sekte Pedang itu hampir mencapai alam abadi tanah, yang mustahil sekarang, dan orang dari Sekte Buddha, benar-benar tenggelam dalam kultivasi Buddha yang bodoh, bahkan lebih kecil kemungkinannya. Bukankah ini sekarang menjadi kandidat utama? Berbeda dengan sekte lainnya, Lembah Wan Hua tidak memiliki tetua, melainkan pemimpin lembah di setiap lembah bunga. Separuh dari mereka tidak setuju untuk merekrut tuan muda keluarga Gu yang memiliki bakat tubuh Dao ini, tetapi 50% lainnya merasa pantas untuk mencoba merekrutnya. Terutama saat Meyer disebutkan, orang dari lembah Wan Hua yang terkenal karena tulang menawannya. Yang lainnya ragu-ragu sejenak. Lupakan saja, karena Master Lembah Anggrek mengusulkan untuk menariknya, sebaiknya kau pergi saja. Akhirnya, Master Lembah Wan Hua angkat bicara, mengizinkan Master Lembah Anggrek yang mengusulkan itu,
seorang Sage Rilem, untuk melakukan perjalanan ke wilayah utara. Sayang sekali, kalau saja Meyer tidak menyendiri. Jika dia pergi ke wilayah utara, Tuan Muda Gu itu pasti akan bergabung dengan lembah Wanhua kita dengan sukarela. Setelah Sage Orchid pergi atas perintah, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil meratap. Dengan sifat Charming Bone yang secara alamiah tak tertahankan, Tuan Muda keluarga Gu itu tidak akan mampu menahan godaan, asal saja dia memberi isyarat, dia dapat membuatnya rela bergabung dengan lembah Wanhua. Pada saat ini, Gu Changge seperti biasa. Setelah menyelesaikan malam kultivasinya, dia melirik panelnya dengan santai. Setelah mencapai Void Refining Realm, kecepatannya sedikit melambat. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 761. Pemahaman, 707. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Suan Huang langit dan bumi, teknik Ki Ungu ke timur. Alam pemurnian kekosongan tahap awal, 5/100. Keterampilan ilahi, disingkat. Bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 30.000. Sudah 2 hari sejak dia menerobos ke alam pemurnian Void. Namun kemajuan di bagian Realm hanya meningkat sampai 5,2 poin sehari, dengan kultivasi normal, akan membutuhkan waktu 50 hari untuk menerobos alam kecil. Kecepatan ini terlalu lambat. Melihat kemajuan pada panel, dia terbiasa menerobos alam kecil dalam sebulan, dan sekarang dia agak tidak puas. Namun, jika dia bisa mendapatkan sejumlah material surgawi dan harta duniawi untuk memberi makan istrinya, dia mungkin bisa mempercepat prosesnya. Sekitar 40 hari untuk menerobos alam kecil akan cukup memadai. Berdasarkan ini, untuk menerobos ke alam tak terbatas kelas 7, aku akan membutuhkan sekitar 160 hari, hampir setengah tahun. Gu Changge menggelengkan kepalanya, masih merasa tidak puas setelah menghitung. Tetapi kecepatan ini, jika dilakukan oleh orang lain, mungkin akan membuat mereka tercengang. Pada alam kekosongan pemurnian kelas 6, menerobos suatu alam biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk dihitung. Apalagi dia telah membuka 4 laut Qi, yang masing-masing terobosan membutuhkan energi spiritual dan akumulasi 4 kali lipat dibandingkan yang lain. Jika bukan karena membangun fondasi yang sempurna, dia memang bisa menerobos alam kecil dalam 10 hari. Pesan dari Senior Sue. Tiba-tiba dia merasakan denyutan kecil yang keluar dari token giok komunikasi. Pesan telah dikirim kembali ke Sekte Pedang, seorang tetua akan datang menemui Anda dalam waktu setengah bulan. Senior Sue benar-benar bekerja dengan efisien. Gu Changge menyimpan jimat giok, dan tidak menanggapi masalah itu terlalu serius. Tanpa dia sadari, dia telah menyebabkan kehebohan di Central State. Hanya pengumuman Dongfang Mingyue bahwa mereka akan menjadi pasangan Tao telah menyebarkan ketenarannya ke seluruh negara bagian tengah. Sekarang, berita mendadak tentang dirinya yang memiliki bakat tubuh Dao telah segera memicu diskusi di antara 4 tanah suci agung, dengan masing-masing mengirimkan utusan untuk mencoba dan menariknya. Bahkan dia sendiri tidak menyadari seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh tubuh Dao yang diperoleh. Bagaimanapun, sekarang, dia tidak lagi peduli dengan tubuh Dao yang diperoleh. Bahkan tubuh suci kesuksesan kecil pun tak jauh dari situ. Karena tidak ada hal mendesak yang harus dilakukan, Gu Changge memutuskan untuk memeriksa gudang harta karun keluarga Gu untuk mencari bahan surgawi dan harta duniawi yang sesuai untuk dibawa pulang dan diberikan kepada istrinya. Jika tidak, tingkat kultivasi normal sangat tidak memuaskannya. Dalam waktu singkat, dia telah mencapai gudang harta karun keluarga Gu, yang dijaga oleh tetua kelas 8. Salam, Tuan Muda. Saat dia mendekat, tetua keempat yang awalnya tampak bosan segera menjadi bersemangat, berdiri dan melakukan gerakan tangan penuh hormat. Apakah Tuan Muda kekurangan sesuatu? Silakan ambil apapun yang kamu butuhkan. Kalau gudang harta karun keluarga Gu tidak memilikinya, aku bisa membantu Tuan Muda mencarinya di luar. Tetua keempat melambaikan tangannya dengan anggun, biasanya, bahkan para diaken dan tetua keluarga Gu harus menyatakan apa yang mereka ambil dari gudang harta karun, untuk apa benda itu akan digunakan, meninggalkan catatan. Namun Tuan Muda merupakan pengecualian. Anda melebih-lebihkan, tetua. Saya hanya mengambil beberapa bahan yang dibutuhkan untuk kultivasi.
Gu Changge membungkuk sedikit dan langsung menuju ke gudang harta karun, tetua keempat mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa lama memilih, dia akhirnya pergi dengan perasaan puas atas temuannya. Melihat ini, tetua keempat mengantarnya pergi, tak dapat menahan diri untuk tidak memukul dadanya dengan penyesalan. Warisan keluarga Gu kita masih belum cukup, tidak ada yang menarik perhatian tuan muda. Ini harus segera diperbaiki. Mulai sekarang, lebih banyak material surgawi dan harta karun bumi harus dikumpulkan dari wilayah utara. Tuan muda dapat memilih kapan saja.